Oke, di sini aku mau membuat satu video tentang studi kasus yang kemarin, yaitu sistem penjualan pada produk elektronik. Nah, kemarin kan kita udah ada membuat si login, koneksi, sama menu utama. Itu bagi yang belum membuat, silahkan dinonton pada video sebelumnya. Sekarang aku akan fokus pada menu produk, menu pegawai, transaksi. Dan untuk video selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan yang terakhir, yaitu menu laporan. Aku juga udah ada buat modul, nanti modulnya aku share di Google Drive untuk teman-teman bisa dipandu melalui modul tersebut. Oke, langsung saja. Pertama, kita buat sebuah, bentar biar kulang aja. Pertama dibuat sebuah yang namanya, karena kita mau buat menu produk, kita buat satu JPanel yang namanya JPanel. Menu produk. Enter. Nah, dia kan tampilannya seperti ini, kosong. Terus bedanya JPanel sama JFrame itu, kalau JPanel nggak ada lambang yang hijau-hijau ini, nggak tahu entah lambang apa ini. Oke, karena aku udah membuat, jadi aku tinggal copy aja dari si menu produk yang udah aku buat biar kita cepat. Nah, buatlah desainnya seperti ini, karena aku nggak mau lagi untuk memandunya dalam mendesain, karena di kelas juga kita udah sering untuk mendesainnya. Jadi untuk yang save ini, buat namanya btn save, yang update btn update, yang delete btn delete, yang cancel btn cancel. Yang ini teks kode, ini teks merek, yang ini teks harga, yang ini teks search. Ini nanti fungsinya untuk mencari data yang ada di dalam tabel ini. Selanjutnya yang ini CBX kategori. Selanjutnya yang ini RB baru, RB bekas. Jangan lupa untuk mengambil button group. Ini ada button group, langsung di drag aja ke dalam lembar kerja kita ini. Selanjutnya yaitu kita masukkan si baru sama si bekas ke dalam grup yang sama. Oke, kemarin kan kita udah ada buat di lab desain untuk si menu produk, tapi menu produknya itu kan masih statis, belum dinamis. Jadi di dalam menu produk kali ini akan dapat memunculkan gambar, mengupload gambar, dan memunculkan gambar. Jadi ini ambil sebuah yang namanya label, sesuaikan ukurannya, lalu ganti namanya menjadi LB image, LB image ini ya, yang biru ini. Terus yang ini ambil sebuah text field dengan nama, ganti nama variabelnya menjadi txt image ini ya, txt image. Selanjutnya ambil sebuah button. Ini nanti fungsinya untuk mencari gambar dari si file manager kita.
ambil sebuah button yang kita ganti nama variabelnya menjadi btn browse. Oke, selanjutnya isi dari kategori produk itu adalah ini. Bisa di-pause ya videonya kalau kecepatan. Pilih kategori produk, laptop, headset, mouse, keyboard, printer. Oke, selanjutnya nama dari nama variabel tabelnya ini adalah tb data. TB data. Selanjutnya kita langsung ke source-nya. Kita langsung ke source. Nah, karena aku tadi copy, jadi otomatis semua codingannya ikut. Jadi biar seragam, aku hapus saja dulu. Oke, sekarang kita ke modul yang udah aku buat tadi. Kita ke menu produk. Menu produk. Nah ini, kita ke menu produk. Kita kopikan aja programnya dari main. Ini sesuaikan sama nama package kalian. Aku kan buat main. Kalau misalnya kalian buat misalnya M-nya huruf kecil, sesuaikan juga. Jadi untuk si config juga, si config koneksi, kalian sesuaikan. Aku kan C-nya huruf besar, K-nya huruf besar. Ini. Jadi langsung ku kopikan aja. Kopikan sampai yang ini. Di sini di atas btn save action. Jadi langsung aja kita hapus ini sampai si init components, baru kita Ctrl V. Udah, dia bakalan error karena lihat nama dari si jpanel kalian tadi apa? Menu produk. Menu produk. Oke, dia nggak lagi error. Ini tetap error si get data karena belum kita buat. Oke, selanjutnya kita ke btn save. Double klik yang save ini, dia bakal mengarah ke btn save action perform. Dari string kita copy lah sampai ini. Jangan semua kurungnya di iniin, di copy karena ini kan nggak kita pakai kurung yang ini. Sama, jadi otomatis kurung yang ini juga nggak kita pakai. Udah, itu untuk yang btn save. Ini nanti gunanya untuk menyimpan atau menginsert barang yang kita isi di form ke dalam database kita. Oke, ini bakalan error juga karena belum kita buat metodenya. Selanjutnya, setelah kita membuat insert atau save, kita dapat melakukan update data. Langsung kita copy aja dari si string kode sampai sini. Kurung terakhir jangan ikut. Kita double klik di update. Double klik, sini dia. Ctrl V. Oke, tetap error
karena sama seperti yang tadi belum kita buat metodenya. Oke, selanjutnya kita ke delete, double klik di delete, kita pindah ke modul kita tadi, copy aja dari int sampai get data. Oke, selanjutnya kita ke tb data. TB data ini nggak usah lagi kita buat secara manual. Kita kan biasanya isi dari sini kan nama-namanya, tapi itu tadi udah kita buat melalui coding. Codingnya itu di sini set table model, kode, merek, kategori, status, harga, gambar. Oke, selanjutnya di table data tadi ya, di table data kita copy lah dari int sampai, jangan ikut kurung terakhir sama seperti sebelumnya, karena kita nggak mau pakai, karena kan itu ku kopikan dari sini biar teman-teman tahu dari mana aja batasan programnya, dan itu untuk program mana aja, maksudnya untuk si function mana aja. Oke, set image juga bakalan error karena belum kita buat metodenya. Nah, inilah kita masukkan si set image ini untuk mengset gambar yang udah kita upload ke dalam tabel itu. Nah, ini ikutkan ya dari private void set image, karena ini kita buat function baru atau metode baru. Kita paste di sini aja, di luar kurung yang warna abu-abu ini. Tap sekali baru Ctrl V. Oke, dia nggak lagi error untuk si set image. Selanjutnya yaitu, nah ini dia btn browse. Kita ke btn browse untuk mencari gambar di file kita. Double klik aja ini si btn browse yang udah kita buat tadi. Double klik, nah dia akan mengarah ke sini, btn browse action perform. Selanjutnya copy aja sampai sini. Oke, selanjutnya kita ke tx search. Nah, di tx search ini ini kan tadi tx search, klik kanan, event key type. Selanjutnya kita copy aja dari string kata kunci sampai kurung ini, kurung terakhir nggak usah. Oke, lanjut ke btn cancel yang ini ya, btn cancel, double klik di btn cancel. Oke, btn cancel, kita panggil metode reset form. Oke, kita lanjut ke bawah ini. Kita buatlah metode reset form get data. Oke, reset form sama get data. Dah, dia nggak lagi error kan semua codingannya. Oke, selanjutnya yaitu
di database kita ganti ya. Di database kan sebelumnya cuman ada di produk ini cuman ada kode, nama, kategori, status, harga, gambar nggak ada. Jadi tinggal ditambahin si ntar di sini ke structure, tambahin si gambar di setelah si harga, kemudian tipe datanya itu long block, ketik aja nanti long block, kemudian klik go. Selanjutnya kalau udah sesuai database sama ini kita tadi si program untuk menu produk, coba kita run dia di si menu utama. Klik kanan di menu produk ini, event mouse click, ganti buat seperti ini. Tadi ini kan ada karena aku sudah mencoba sebelumnya, jadi ini aku buat menu produk. Oke, coba kita run. Tadi si produk, klik oke. Nah ini dia, ini karena udah aku tambahkan data sebelumnya. Untuk desainnya ini bisa dibuat sekreatif mungkin ya. Ini aku buat kayak gini, aku buat sederhana aja, jadi teman-teman bisa sekreatif mungkin. Aku buat yang pertama itu PRD 004, mereknya misal Lenovo, kategori laptop, status produk baru, harganya misal 2 juta. Nah kita tinggal tekan kita pilih gambarnya, klik yang ini, yang BTN Browse ini, cari aja gambar bebas. Untuk sebagai contoh aku buat gambarnya si ini aja. Oke, ini ini text field untuk apa ya, untuk search. Jadi langsung save, data berhasil ditambahkan. Oke, udah masuk ya. PRD 004 Lenovo laptop baru 2 juta dan gambarnya. Kalau kita klik tabelnya akan muncul juga data-datanya kan. Selanjutnya yaitu kalau kita edit, aku mau ganti gambar misal jadi ini, terus ku ganti jadi bekas, O-nya tambah 2, tekan update, lihat perubahannya berubah ya. Berarti untuk si update sama insert udah. Kemudian yang untuk delete, coba kita delete si PRD 004 tadi. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Yes. Oke, datanya terhapus. Oke, untuk programnya sudah jalan. Ini untuk BTN cancel, bisa tekan cancel, semuanya akan bersih. Ini nggak bersih karena belum kubuat tadi, tapi untuk teman-teman bisa dibuat aja ya. Seperti yang kita pelajari di kelas, dia akan dibuat jadi set text string kosong. Oke, itu bisa dipraktekkan sendiri lah biar cepat videonya. Kita sekarang ke menu pegawai. Oke, menu pegawai.
kita ke modul, cari si menu pegawai. Ctrl F, menu pegawai. Oke. Nah, ini kita buat sekarang yaitu menu pegawai. Sama seperti sebelumnya, kita pakai yang namanya jpanel. Jpanel. Menu underscore pegawai. Untuk desainnya bisa diikuti dari modul ya. Di modul juga udah ada aku buat desainnya. Tapi kalau mau dikembangkan desainnya boleh juga. Biar cepat, aku ke yang udah aku buat tadi, menu pegawai. Langsung ku kopikan aja. Baru masuk ke menu pegawai yang aku buat tadi. Ctrl V. Nah, nanti desainnya kayak gini. Untuk si ini namanya tx nama, tx hp, tx alamat, btn tambah, btn update, btn cancel, btn delete. Yang ini tbl data, yang ini tx cari. Oke, selanjutnya kita ke modul. Nah, di sini dari sama seperti sebelumnya, sesuaikan nama package. Kemudian kita copy sampai di public menu pegawai. Ctrl C. Dia error sama seperti sebelumnya karena nama dari jpanel kita tadi apa? Ini kan kurang. Sesuaikan sama nama yang kalian buat. Nah, oke. Ini aku hapus dulu ya, biar seragam. Oke, udah seragam, udah sama seperti punya teman-teman. Selanjutnya ke modul lagi, kita ke tbl data mouse klik kanan ini, event mouse klik. Nah, akan mengarah ke sini. Kita copy programnya dari ini. Oke, selanjutnya kita ke btn add, double klik di add, kemudian cari di mana program untuk menambahkan data. Ini dia. Selanjutnya sampai sini. Nah, ini tetap error karena sama seperti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita ke update, ke desain, double klik update. Nah, double klik update, dia akan mengarah ke situ. Selanjutnya copy programnya. Selanjutnya btn batal, kita atau cancel ini ya, cancel tadi.
tapi nama variabelnya bakal kita buat. Selanjutnya double klik, kita ke modul kita. Selanjutnya kita buat metode-metode kesini. Ada ini 3 metode. Lalu ke btn hapus, kita copy, nah udah. Selanjutnya kita buatlah si function yang get data, reset form, active button, non active button. Ini kan di menu pegawai ada saya buat non active button, active button. Tapi untuk di si menu produk, transaksi itu nggak ada saya buat. Itu bisa diterapkan langsung oleh kalian ya. Konsepnya sama seperti yang di menu pegawai ini. Nah, dia nggak lagi error. Ini udah berjalan programnya. Udah bisa berjalan maksudnya. Selanjutnya kita ke menu utama tadi. Kita panggillah si menu pegawai. Ke desain, menu pegawai. Klik kanan di btn pegawai. Ini kan awalnya panel. Kalau yang udah nonton video sebelumnya pasti udah tahu ini panel. Diklik kanan, kemudian event mouse click. Nah, di sini kita mengaturnya dia bakalan pergi kemana. Ini kita buat dia pergi ke menu underscore pegawai. Oke, setelah menu pegawai kita mau buat produk udah, pegawai udah. Sekarang kita buat transaksi. Sama seperti sebelumnya. Oh sorry, kita ketinggalan satu, yaitu si kita mau buat data produk. Si data produk. Nanti aku jelaskan apa itu si data produk. Kita buat aja dulu. Klik kanan, new. Di sini bedanya dia pakai JDialog. Si data produk. Data underscore produk. Oke, data underscore produk. Nah, buatlah satu panel yang namanya panel produk. Kita tarik satu panel ke si data produk kita tadi. Data produk kita kan pakai JDialog tadi. Kita buat, kemudian kita ganti jadi panel view namanya. Selanjutnya langsung ku copy aja ini. Nah, ini untuk desainnya ya. Ini pakai tabel. Ini pakai text field namanya text search. Ini TB data. Ini label biasa ya. Cuman itu. Terus kita ke programnya. Kita ke programnya, kita masuk ke modul kita dulu. Data produk. Data produk. Mana ya? Sebentar. Nah, ini dia. Data produk. Tinggal kita copy aja.
sampai di sampai sini. Nah, ini kita sesuaikan namanya. Data produk. Nah, tadi kan ini namanya konstruktor ya, jadi ini harus sama. Namanya data produk sama si data produk. Oke. Udah, jangan lupa kopinya tadi sampai di sini. Dari atas itu. Dari si package main sampai di sini. Ini nggak usah. Ini kita copy, kemudian di TBL data klik kanan event mouse klik. TBL data klik kanan event mouse klik. Kita paste di sini. Oke. Sekarang baru bisa kita ke menu transaksi. Kita buatlah menu transaksi. Klik kanan new JPanel form. Menu transaksi kita pakai JPanel form. Menu transaksi. Nah, untuk desainnya bisa dilihat di modul juga ya, atau mau dari sini juga nggak apa-apa. Oke, pertama aku hapus dulu semua. Oke, udah tampilan kalian juga pasti kayak gini. Didesain dulu seperti di layar, kemudian ID transaksi, nama variabelnya ID underscore tx underscore ID. Selanjutnya ini gdate chooser, namanya tx tanggal, ini tx nama, ini tx ID produk. Nah, ini kan tadi di database si dari sini aja, dari modul. Si produk berelasi sama si transaksi. Itulah makanya kita membuat yang namanya data produk, JDialog data produk. Di sini kita akan memanggil nanti produk kita yang ada di menu produk dengan cara menekan ini btn set produk. Nah, sekarang didesain dulu lah seperti ini. Tadi ini tx underscore ID, tx tanggal, tx nama,
Yang ID produk ini TX ID produk ini ya, TX ID produk. Yang ini BTN set produk. Kemudian ini merek, TX merek. Yang ini kita pakai label yang nama variabelnya kita buat TX harga. Ini sama seperti yang di menu produk tadi, pakai label juga, namanya kita tetap pakai LB image. Selanjutnya yang ini TX jumlah beli. Yang ini TX total belanja. Ini pakai label ya. Yang RP ini pakai label. Selanjutnya ini TX total pembayaran. Ini TX kembalian. Lalu yang ini BTN tambah, BTN edit, BTN hapus, BTN batal. Kalau tabel kita namanya TB data. Oke. Kita ke modul kita. Nah, di menu di modul kita juga aku buat desainnya ya. Bisa dibaca juga di situ. Selanjutnya di copy lah sampai di konstruktornya aja. Paste. Oke, ini sesuaikan pakai underscore. Nah, sama dia bakalan error. Selanjutnya kita ke BTN tambah. Oke. Kita ke modul BTN tambah, copy lah sampai di sini. BTN tambah, double klik, paste. Oke, selanjutnya kita ke BTN edit. Kita copy sama seperti sebelumnya. Oke. Kemudian di BTN hapus. String ID tran. Oke. Sampai sini. Kemudian di TB datanya, klik kanan, event mouse klik. Kita ke modul TB data, cari TB data ini. Oke, copy aja. Baru pastekan. TB data udah. Kemudian BTN batal, kita panggil metode si reset form. Batal, double klik di batal, paste. Selanjutnya kita ke metode, kita buat metode set product. Copy aja. Dari sini bisa di copy sampai bawah. Sampai bawah. Oke, sampai sini. Kita tempel di paling bawah sebelum kurung. Paste. Nah, oke.
Oke, dia nggak lagi error. Selanjutnya hapus tadi udah ya, udah edit, udah tambah. Oh, di sini di jumlah beli klik kanan event action perform, di tx jumlah beli sebentar. Di teks jumlah beli kita panggil calculate total. Tadi kan di sini jumlah beli, klik kanan event action perform. Kita panggil si function atau metode calculate total. Oh, belum kita panggil mungkin ya. Udah, kita panggil si calculate total di teks jumlah beli. Kemudian di total teks total pembayaran ini, teks total pembayaran klik kanan event action perform. Kita panggil si metode yang calculate kembalian. Copy aja, kita ke atas ke si ini teks total pembayaran action perform, paste. Oke, coba kita panggil dulu di menu utama. Tadi si pegawai udah kita panggil, si pegawai udah. Kemudian si transaksi. Nah, kita buat menu underscore transaksi. Ikuti ya yang ininya, sama seperti sebelumnya. Oke, coba kita jalankan programnya. Kita jalankan dari login. Dari login. Masuk ke akun kalian. Oke, ke menu produk. Tadi kita tambah produk udah berhasil. Coba kita cari PRD PRD 001. Oh, tadi kita mencarinya ini berdasarkan merek di programnya. Di mana ya? Di produk, menu underscore produk. Ini. Kita carinya itu berdasarkan merek sama berdasarkan kategori, bukan berdasarkan si ID. Jadi kita carilah mereknya yang misal DFD. Nah, dia bakalan muncul. Kategorinya misal kita cari kategori mouse. Nah, dia bakal muncul. Tiap kita
ngetik di sini, dia bakalan langsung muncul apa yang kita cari tanpa kita enter dulu. Cari asas, dia bakal muncul Asus, muncul, atau laptop. Oke, ada jalannya. Untuk yang di produk, CRUD-nya udah jalan, gambarnya udah muncul. Selanjutnya kita ke pegawai. Kita coba di pegawai. Pegawai baru, misal coba HP-nya, alamat, kita add. Lah, programnya nggak jalan. Sebentar. Get data. Get data. Menu pegawai. Get data. Ini pegawai. Ya, error di situ. Coba kita ulang. Kita run dari si login. Pegawai. Udah muncul. Kita misal buat YYY. Add. Nggak muncul juga. Di ini juga terganti kayaknya tadi ya. Di menu pegawai, di yang add. Ini database-nya terganti. From table pegawai, bukan menu pegawai. Pegawai. Oke, selanjutnya kita coba run lagi. Ke pegawai, kita tambahkan datanya. Karena ini coba-coba. Add. Data berhasil ditambahkan. Oke, udah jalan. Kita klik, dia muncul. Inilah tadi fungsi dari si aktif nonaktif button. Itu bisa diterapkan di menu produk sama menu transaksi ya. Itu bisa diterapkan sendiri oleh teman-teman. Selanjutnya kalau kita update jadi tambah 6, update. Update, data berhasil diperbarui jadi tambah 6. Kemudian kita coba delete. Yes. Oke, data berhasil dihapus. Kita coba cari FG. Enter. Ini berdasarkan apa ya kemarin? Si menu produk. Menu pegawai. Klik kanan, event key type. Di sini event key type. Belum kita buat ya di menu pegawainya. Untuk dia cari. Ntar untuk yang cari pegawai. Untuk yang cari.
cari aja. Ini untuk pegawai ini. Pegawai. Oke. Ini kita ganti jadi pegawai. Sesuaikan sama database. Sama tabel yang di database kita, pegawai. Oke. Coba kita run ulang. Dari si menu utama. Ke pegawai. Ini belum kubuat hovernya ya. Itu bisa dinonton dari video sebelumnya juga, atau dikopikan aja bisa dari si hover yang ada di produk. Kita cari FGF muncul. Kemudian kita cari 132 muncul. Oke, untuk yang search-nya ini udah CRUD dan search yang pegawai udah jalan, yang produk juga udah jalan, gambar juga udah muncul di produk. Kemudian kita ke transaksi. Nah, ini tadi yang ku bilang untuk data table-nya. Kita klik. Coba kita klik. Oke, dia mungkin error. Oh, belum kita buat di si menu transaksi. Menu transaksi di sini di BTN set produk, double klik. Kan belum kita buat. Kita panggil si get atau set ya. Set produk. Get produk. Enggak ada. Ini set produk. Set produk. Set produk. Oke. Kita panggil tadi kan si set produk. Oke, ini bakalan udah bisa berjalan. Kita ke menu utama aja lah. Oke, kita ke transaksi. Kita coba. Oke, dia bakalan muncul. Inilah tadi si data produk. Jadi kita tekan ini, terus kita pilih produknya. Pilih misal produknya si laptop. Dia bakal muncul ke sini tanpa kita perlu ngetik-ngetik lagi. Inilah dia udah berelasi. Oke, itu udah jalan. Kita pilih tanggal, ID transaksi, TRS 001, pelanggan, Roni misal. Jumlah beli 1, enter. Harganya 12 ya, sesuai ya. Kemudian dibayarnya misal 20, kembaliannya minus 8. Ini ada kesalahan ini ya, pengurangan di calculate apa itu, calculate kembalian, tambah yes. Oke, udah muncul. Itu udah muncul. Kalau kita update, misal kita pilih si ini si oke, edit. Oke, dia bakal teredit. Kemudian kalau kita misal pilih jumlah barangnya jadi 2, kita enter, dia 24.
Ini kita ganti 30. Oke, kita edit 24 30. Oke, kembali 6. Oke, selanjutnya itu udah. Coba kita tambahkan satu data. Kita tambahkan satu data lagi, TRS 002. Jadi tanggal hari ini bebas. Coba kita cari produknya. Asas. Oh, belum ya. Itu belum muncul karena coba di si mana ya, data produk bagian ini, klik kanan, event belum kita buat ya, data produk event mouse klik belum ada. Cari, nah belum kita buat, bentar ya. Ke mana tadi, menu transaksi, si data produk, bentar. Oh, ini belum ikut search data. Nah, kalau itu mungkin kita buat di video selanjutnya aja, karena videonya kan udah panjang juga, udah sejam. Kalau untuk si kita ke menu transaksi tadi ya, menu transaksi, ke menu transaksi, ke ini tadi yang cari ini belum jalan ya, kita buat di video selanjutnya berbarengan dengan kita membuat menu laporan. Oke, kita buat aja kayak ini. Nah, pokoknya ini udah jalan, gambarnya juga udah muncul. Kita tambahkan 2. Ini masih ada salah ya. Bagi teman-teman kalau mau bisa diperbaiki. Itu palingan di bagian pengurangan dari si total pembayaran sama si total belanja. Ini terbalik mungkin. Bukan mungkin sih, pasti terbalik. Oke. Tambah. Oke, selanjutnya kita coba hapus. Tadi kan tambah, edit udah, sama batal sama ini udah jalan. Terus kita hapus. Oke, udah jalan. Programnya udah jalan semua. Ini kalau ini masih tertinggal dia kan, ini di reset form. Ada tadi metode reset form, kita ganti aja jadi string kosong. Yang ini juga, yang ini juga. Ini aku lupa. Oke, tadi si produk udah, si pegawai udah, si transaksi udah. Berarti kita video selanjutnya yaitu si laporan. Cukup sekianlah video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.